Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa indeks. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir SSCA. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 146, terkoreksi 2,01%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di box sebenarnya Buka ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Buka masih mencoba untuk berjuang rebound. Mungkin minggu depan lebih condong ke rebound ya. Pokoknya ISG rebound untuk Buka minggu depan. SG koreksi juga. Itu aja. Ini antara ditarik naik sampai 160 seminggu ke depan, open market habis lebaran, atau ya jebol 140. Kalau jebol 140, gambaran saya sudah terlihat di sekitaran 120-110 arahnya. Masih jauh turunannya. Tapi mudah-mudahan ini selesai turunannya. Mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya ini bisa selesai turunannya. Jadi ada berpeluang sideways, tapi kayaknya nggak sampai jebol 137 dan rebound lagi. Tapi lebih berpeluang kalau menurut saya bisa ada potensi rebound karena MACD-nya golden cross arahnya atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya minggu kemarin juga volume kecil. Jadi minggu depan berpeluang rebound untuk Buka. Seperti itu aja. Untuk Buka langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 68, terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box sebenarnya Goto ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk Goto masih sideways juga. Ada berpeluang juga rebound minggu depan ya. Bisa jadi open gap up nih saham-saham. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau dilihat dari banda detektor memang normal distribusi, nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi ya. Minggu depan tuh antara dia naik atau ke 60 aja lagi momentumnya tuh ya minggu depan tuh. Kalau sideways lagi kayaknya enggak. Kecil kemungkinan sideways lagi antara udah dia ditarik naik. Kalau menurut saya condongnya lebih ke rebound. Asal ISG rebound juga. Kalau ISG jebol ya udah ke trigger, pasti ke respon market juga akan panic selling juga. Goto 60 arahnya. Pokoknya jebol 67 sangat mungkin ke 60. Jadi seperti itu aja untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 430 menguat 0,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya IMTK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, IMTK rebound ya, lanjut minggu depan walaupun masih normal akumulasi, tapi momentumnya bagus. Risknya sebenarnya kecil aja nih. Kalau Bapak Ibu yang mau pakai stop loss, lebih baik stop loss gak? Kalau menurut saya lebih baik stop loss dulu baru buyback di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu nekat nih 420 nih bisa jadi sandaran support, ya boleh itu buang aja dulu ya, karena sangat mungkin bisa ke 380 360. Jadi risknya kecil aja nih, nggak nyampe berapa tuh, nggak nyampe 4% ya, paling 4% lah. Kalau sudah pejam mata aja, jebol buang minggu depan. Targetnya kemana nih kalau jalan? 460. Jadi ada potensi terdekatnya aja loh. Di 460 berarti ada potensi 30 poin lagi, sekitaran 7%. Menarik untuk MTK. Ya mudah-mudahan bisa minggu depan. Seperti itu aja untuk MTK. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, tuh ada pembalikan arah, atau maksudnya ekor-ekor panjang dari bawah, berarti akan ada buying power. Dan dilihat juga dia ini sudah turun dalam bahkan dari harga Kopit aja terendahnya tuh di 410 dan dia pernah turun sampai 300 berapa nih? Oh enggak ya, masih sama nih. Masih sama dengan harga Kopit di 420. Nah itu. Tuh momentumnya 420 tuh jebol melorot makin dalam. Itu aja ya. Kalau menurut saya gimana untuk MTK? Potensi rebound. Seperti itu aja untuk MTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1490, terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebanyak SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, SRTG rebound juga ya. Dari 1400-an. Jadi harga sekarang ya lebih ke wait and see. Mungkin nggak bisa rebound, bisa, cuman harganya nanggung. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau melihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus, ekor panjang dari atas, berarti memang ada seller yang wajar. Ada seller kenapa? Karena mungkin yang beli dari bawah profit taking karena sudah naik 5%-an ya. Dan yang dari atas ada yang jual BP, mungkin karena panik selling juga, atau ya takut, mending dia jual dulu karena mau libur seminggu. Dan kebetulan juga pas harga dia mungkin cut lossnya 1% atau balik BEP dan jual. Tapi lebih condong menurut saya ini kondisi ya profit taking gitu ya.
belum tentu turun kalau menurut saya. Strategi. Cuman ya tergantung Bapak Ibu seperti apa strateginya. Saat ini yang jadi support kuatnya itu 1400. Apakah bisa membentuk bottom baru? Nggak jauh. Kalau menurut saya nggak jauh lagi ya. Ini Bapak Ibu bisa hitung seperti ini. Ini terlalu jauh kalau di 1200 1300 itulah kalaupun turunannya. Ya strategi itu bottomnya. Perkiraan loh ya, tapi nantilah ke depannya untuk strategi ya. Kalaupun jebol karena ini ada indikasi pola descending triangle dan turun. Bisa dalam turunannya. Jadi seperti itu. Untuk strategi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di 137 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SCMA di distribusi. Langsung saja katanya SCMA sih belum lah. Di atas 140 belum dulu. Tunggu dia balik ke atas 140 minimalnya. Ya kalau dia rebound menarik. Dan juga masih ada distribusi. Kalau dilihat sideways-nya jebol, tapi kalau misalnya SCMA kembali ke atas 140 dan bertahan, aman. Bisa jadi ini momentumnya dia reversal. Cuman dengan kondisi SG seperti ini kira-kira mungkin nggak? Nah itu aja. Tinggal lihatlah nanti bagaimana strategi Bapak Ibu dan juga saya akan update. Pokoknya saat ini untuk SCMA yang penting di atas 140 aman ya. Minggu depan kembali ke atas 140 aman untuk SCMA. Jadi seperti itu aja untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di 99 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya WIRG ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya WIRG harus rebound dulu, balik ke 100 baru menarik untuk WIRG. Mudah-mudahan ya ada buying power besok rebound, maksudnya setelah libur lebaran menarik di atas 100 menarik untuk WIRG. Atau kalau mau nawar di bawah sekalian. Harga sekarang tuh harga nanggung, tapi kita lihat aja kalau buying power bagus ya masuk bisa dengan cara scalping gitu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping, besok hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Kelasnya berbayar, klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana step pertama cara screening sahamnya. Sudah dapat sahamnya, Bapak Ibu lihat bid offernya. Setelah itu lihat chart ya, dan bagaimana titik entry-nya. Nah itu akan diajarkan dan ada grup 2 arah juga melihat broker summary. Ciri-ciri saham mau naik dan turun itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader tanggal 7 April hari Minggu besok. Dan juga grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau tertarik bisa join. Tunggu di atas 100 menarik. Karena minimalnya 110 itu. Jadi ada potensi upside 10% kalau naik. Minimalnya aja loh. Bahkan mungkin ya resisten kuatnya ada di 130. Seperti ini. Jauh arahnya nih. Kalau dia bisa mematahkan tren downtrendnya ini, ya harus balik ke atas 100, menarik. Untuk WIRG, kita lihat aja seminggu setelah libur lebaran. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang masih dalam pemantauan khusus, tanda X, dan naiknya 10%, turunan 10%. Dan juga transaksinya cuma 5 kali. Ditutup di harga 63. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya GIA ada distribusi. GIA sih mending skip aja dulu ya. Karena ya resikonya lebih besar Bapak Ibu trading di saham yang seperti ini. Ya tunggu lepas pemantauan khusus. Mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan lepas lah Bapak Ibu perhatikan. Selama di pemantauan khusus tuh resikonya lebih besar. Lebih ke gambling. Karena ya kita nggak tahu bid offernya seperti apa kan. Dan historinya juga nggak tahu tuh harganya di berapa. Dan likuiditasnya biasanya tipis. Jadi skip aja lah. Ya gimana yang nyangkut ya hot sabar tunggu aja. Yang belum mending jangan dulu saat ini. Tunggu lepas pemantauan khusus saja baru perhatikan untuk GIA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup di harga 63 terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Sliss ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya Sliss menarik, kayaknya udah mulai pergerakannya nggak crossing lagi, tapi memang ada masih sedikit, tapi sudah mulai oke nih ya. Pergerakan seperti ini nih oke. Bapak Ibu perlu pakai tetap ya supportnya itu 58, jebol itu buang aja. Ini dia terus sideways ini menarik. Banda detektor memang normal distribusi, tapi Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat. Dan kalau ditarik tren dari semenjak Oktober 2023 itu sudah dipatahkan. Sudah di-retest dan balik. Candlenya harusnya candle oke nih. Jadi ya 57 itu jual aja. Jadi dari harga sekarang potensi turun sekitaran 9% kalau berminat. Tapi kalau jalan Bapak Ibu minimal diajak atau dibawa Sliss ke 70 minimalnya aja tuh, dan pertengahan 84 dan bisa ke 100.
Jadi risk reward itu menarik. Nggak usah jauh-jauh. Risk reward 1:1 aja dulu. Cut loss-nya 10%, TP-nya 12%. Atau minimal 1:2 atau 1:3 nih. Ya menarik Sliss nih. Kita lihat aja. Seperti itu aja untuk Sliss. Kalau menurut saya Sliss saat ini pergerakannya bagus. Tapi kita nggak tahu minggu depan tiba-tiba crossing barang lagi ya. Pokoknya jebol 60 tuh tanda-tanda lemah lah dia. Tapi kalau menurut saya lebih berpeluang menarik dan mencoba rebound. Tapi disclaimer untuk Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup harga 50. Ini nggak usah diperlu analisa ya. Skip aja dulu lah di 50. LPL ini juga ya coba dianalisa aja karena dia masih ada 50 dan 51 bit overnya. Yang ditutup terkoreksi ke 53,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MLPL didistribusi. Kelihatan ya cuma 3 broker yang jualan. 5 broker tapi kecil-kecil duanya. Dan yang nampung tipis-tipis dan broker retail kebanyakan. Coba lihat MPPA tadi. MPPA skip aja dulu lah ya. Banyak-banyak berharap lah bisa rebound untuk MPPA. Mungkin gak rebound ya, selama gak di listing nanti ada aja ceritanya. Cuman takutnya tiba-tiba pemantauan khusus tanda X, wah dibawa turun kan makin dalam. Untuk MLPL jangan juga. MLPL ini tunggu di atas 55 aja. Di bawah itu jangan dulu. Ya tunggu serius naik aja dulu. Ya untuk MLPL skip. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1250, terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya Bovin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya Bovin dikit lagi lah. Swing low, nggak masalah. Ini dia lagi kalau menurut saya pola dead cat bond tapi pembentukan koreksi ABC dan mungkin ini juga bisa wave 2. Dia dalam proses pembentukan wave 2 ya maksimal 1200. Jadi sedikit lagi harusnya turunnya. Ya nggak jauh lagi lah. Kesempatan tuh Bapak Ibu. Karena gambaran saya tetap Bopin tahun ini tembus 1500. Tapi disclaimer itu baru analisa saya melihat dengan laporan keuangan yang bagus juga. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Kalau mau swing-swing pendek tunggu aja di 1250 kalau dikasih. Kalau misalnya tiba-tiba open gap up dia rebound ya udahlah. Bukan rezekinya ya. Kalau mau kejar atas silahkan atau pakai average down. Kalau nggak sesuai harapan dia turun lagi. Itu aja tuh. Bovin langsung saja ke saham terakhir. Ada SSIA yang ditutup di harga 1010 menguat 3,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya SSIA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya SSIA. Wah bagus ya SSIA. Kondisi sekarang udah naik 200% ya, dari 300 nih. Jadi kondisinya ya janganlah dipaksa. Kalau kayak gini udah anggap aja ketinggalan. Cari saham yang lain aja. Masih banyak kayak saham yang lain. Tapi kalau yakin ya silahkan. Cuman terlalu tinggi menurut saya saat ini untuk SSIA buat entry swing. Karena ini di level psikologisnya 1000. Walaupun kemarin atau minggu ini dia itu rebound dengan volume yang besar. Tapi ini di level psikologisnya. Dan takutnya sih koreksi dulu dan sideways. Itu ya. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Tahun ini semoga bertahan di atas 800 lah. Tapi itu dia bisa turun sampai 800 tuh. Dia retest dulu trendline atau resistennya semenjak 2015. Berarti 9 tahun yang lalu. Ya 800 sampai 50 tuh pernah sekali dites di pertengahan Maret. Habis itu belum ada. Nah takutnya ada swing low-nya untuk SSIA. Bisa naik sih, bisa lanjut naik nggak? Bisa. Cuman ya Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya seperti apa. Kalau menurut saya sekarang itu nggak ideal kalau untuk masuk swing. Kalau untuk trading jangka pendek, scalping ya lihat kondisi saat market berjalan nanti. Ya nggak bisa juga menentukan sekarang bisa beli. Itu. Kalau bagaimana yang masih floating profit mepet. Kalau floating profitnya jauh di bawah ya tergantung Bapak Ibu. Kalau floating profitnya mepet mungkin beli di 950, 930 ya. Gagal bertahan atas 975 TP aja dulu ya. Daripada balik BP 975 lah. Toleransinya ya itu TP di 970. Itu ya. Untuk SSIA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.